Saya yang paling gak nyangka ya itu kalau Mbak Ina oke lah ya untuk berangkat ke Korea. Kok di sini Mas Jeremy ikutan gitu? Nah itu dia, ini secara realistis ya. Mohon maaf sebelumnya nih. Kalau yang namanya orang operasi kan pasti ada perubahan gitu, semakin cakep. Nah Om Jeremy kan udah cakep nih, terus tetap cakep nih. Apa yang dioperasi gitu loh? Makanya. Gue bingung. Ini jadi pertanyaan kita. Pasangan ini ganteng, cantik, iya, lalu apa yang dilakukan dan apa tujuannya? Oke, kalau aku pribadi simpel aja. Kan memang umur kan memang bertambah terus kan. Ya. Mungkin kalau kesehatan di dalam olahraga jaga itu udah pasti. Olahragawan kan Om ya? Ya memang, tapi kan kita nggak bisa memungkiri bahwa yang namanya aging proses. Ya. Nah kebetulan kita kan berada di industri yang sama nih. Kalian mungkin di performa hiburan, saya mungkin hiburannya di layar lebar dan segala macam. Jadi ada satu tahap yang saya ngerasa bahwa setelah saya berkarir 32 tahun, ada masanya saya ngeliat bahwa ya kenapa sih kalau memang harus diperbaiki lebih baik sedikit, why not gitu loh. Iya oke. Ini kan barengan kan? Ide awalnya tuh datangnya dari siapa? Dari Mbak Ina atau dari Jeremy Thomas yang punya inisiasi duluan? Enggak, jadi Dari Ina. aku tuh kan sebenarnya pengen melakukan tuh dari umur 45 waktu itu. Tapi masih takut, terus milih hospitalnya yang menurut aku comfortable, yang terpercaya. Terus akhirnya aku pernah sampai suatu hari aku mau berangkat, besok mau berangkat aku cancel malamnya. Oh ya? Karena? Aku cancel, masih takut. Cancel, terus dia bilang, ayo oke, dia bilang gitu. Cancel kamu nggak apa-apa. Karena aku harus pergi sendiri sama tim aku aja gitu. Terus kata dia, kamu nggak apa-apa, kamu cancel, kamu nggak sedih? Enggak, aku justru takut dan aku nggak berani. Udah tiba-tiba waktu dia libur panjang, pas ada nggak kerja, kamu ikut aja, temenin aku. Jadi aku lebih pede kan, karena ada orang yang jagain aku gitu. Nah, pada saat di Korea, aku ngerayu dia tuh nggak gampang untuk ikut di sini kan. Kalau cowok kan biasanya jadi suka ada di double chin. Jadi ini nggak terlalu banyak sih, tapi aku ngerayu kamu nanti. Aku kan suka dia keren ya, aku suka dia. Udah keren loh Mbak Ina. Iya, tapi aku kepengen dia maintain dan aku tuh selalu kepengen dia badannya Tetap bagus, keren, tetap cakep gitu. Happy aku deket dia gitu. Jadi aku bilang kamu ikutan aja deh, yuk sini deh, ngerayu. Kamu dulu. Jadi itu tuh dia cemberut 2 hari 2 malam di Korea gara-gara aku suruh. Pokoknya susah banget cemberut terus. Aku enggak benar nih, kalau enggak ntar aku muda, kamunya melorot loh. Aku bilang gitu karena dia. Terus dia bilang ntar dulu dari sampai malamnya, paginya mau masuk ruang operasi baru dia kayak perginya tuh sambil cemberut. Cuman pas dijelasin bahwa brewoknya nggak hilang, terus aku nggak tarik, kerutnya masih ada. Kan kita emang dealnya nggak terlalu natural, tidak aja, merubah, tidak ada yang dirubah, dan kita mau sedikit aja berubahnya, kayak orang tahu realize bahwa kita lebih fresh gitu. Nah terus dealnya kayak gitu baru dia happy karena dia masih pengen ada kerutan di sini gitu. Dia nggak mau, jadi dia kepengen mau ada ekspresi aja. Tapi pertanyaannya bedanya apa? Kan sama-sama aja tuh, kelihatannya cakep-cakep aja. Mungkin lebih narik gitu kali ya. Mau tetap seperti dulu. Sekarang apa double sini diapain? Ya jadi gini. Pertama ini bukan operasi plastik. Ya. Karena kalau operasi plastik itu kita memasukkan sesuatu merubah sesuatu. Ini tidak operasi plastik. Ini sebenarnya sama seperti kita kalau mau ngecilin perut, sama kok. Perut kita gede, habis itu ya perut kita gede, habis itu ada dokter yang gitu. Habis itu ada dokter yang melakukan tindakan, misalnya disedot dan sama, cuman bedanya ini di muka. Misalnya perut kita nih udah kebanyakan, lemaknya jatuh, habis itu sama dokternya ditarik ke atas. Jadi ini enggak seperti operasi plastik yang dipikirkan sama Sobat Ambiar gitu ya. Berarti sebetulnya niatan awalnya Mbak Ina, kemudian baru ada niatan Jeremy Thomas ketika dia sudah ada di Korea. Iya, gitu. Karena aku kepengen kita tuh berdua tetap jaga penampilan. Oke, kita bakal lihat ini before afternya Jeremy Thomas sebelum dan juga setelah melakukan ini facelifting, mini lower facelifting. Yang udah yang mana ya? Yang udah yang warna biru. Sebelumnya yang warna biru hitam. ya.
Oh iya, Oke. lebih Before fresh, afternya. lebih Ya kan, fresh. begini kan. Lebih fresh. lancip ya. Shape ya. Kemarin prosesnya berapa lama ketika surgery? Tindakannya kalau saya mini facelift itu 6 jam. 6 jam? Oh wow. Mini facelift itu 6 jam. Dan betul-betul disimulasikan dulu ya sama mereka, disimulasikan dan segala macam. Habis itu kalau mini facelift 6 jam. Kalau Mbak Ina juga sama? Aku juga kebetulan aku tuh dapat best dokter yang aku mau gitu loh pada saat itu. Jadi kebetulan perempuan dokternya. Jadi dia pasti tahu lah kekurangan perempuan ya menurut aku. Jadi aku bilang, "Dok, aku berapa jam?" gitu. Karena aku kan takut dibius total kan. Ternyata biusnya cuma tidur. Nah, itu yang bikin aku lebih Cerdas. pede. Aku pede, oh oke. Kan biasa orang takut nggak bangun lah apa gitu. Jadi aku tuh kalau nggak salah kurang lebih 7 jam lah, beda dikit sama dia. Oke, ini lucu ya, maksudnya jarang pasangan suami istri mereka operasi bareng-bareng, ya kan? Kemudian hasilnya pasti melihat satu sama lain dong. Ketika melihat hasilnya satu sama lain itu apa dalam pikiran? Istri gue begini sekarang, suami gue kayak begini sekarang. Oke, pertanyaan yang bagus. Kebetulan memang Ina schedule-nya duluan. Oke. Schedule-nya duluan karena saya juga ingin melihat prosedurnya seperti Benar apa. apa enggak? Karena saya ada satu pertanyaan yang selalu saya bilang kepada mereka. Waktu kamu di surgery, kamu kan nggak tahu apa-apa. Prosesnya dong. Iya. Kamu nggak tahu ditangani oleh dokter siapa. Dokter yang sama Oleh kita karena itu, konsultasi atau saya tidak. bilang, udah kamu dulu, karena saya mengikuti prosesnya. Setelah saya lihat bahwa memang prosesnya itu cukup profesional, cukup menarik dan segala macam, itu kan membantu memboost up saya. Oke lah kalau gitu, Ikut. nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Setelah Ina 2 hari, baru saya. Tapi Kenapa? Karena waktu dia dalam kondisi yang baru selesai post surgery ya saya bisa bawain makanan, bawain apa. Ya, kita saling Ya, Sama. ya. Waktu saya habis selesai itu memang 2 hari kan kita dalam posisi di bed Tempat rest. tidur. Kurang lebih seperti itu. Tapi pertanyaan Om, ini kan masalah operasi. Ini ngomong-ngomong Om, hidung operasi atau asli? Cakep banget tuh. Asli mana Asli. Nah, pertanyaan gue itu, nah Karen Delano itu udah operasi dong. Kagak, gue udah operasi 2 kali. Enggak, pengen nanya doang. Lu nggak boleh Kalau begitu. setiap orang kalau Hey. operasi kan pasti punya perubahan. Karen nggak pernah operasi sama sekali, bukan operasi plastik. Plastik apa Operasi kaleng? lilin. Tapi begini, akhirnya setelah sekarang kan sudah firm gitu bentuknya. Puas dengan hasilnya? Kalau saya gini, kalau saya ngerasakan bahwa lebih baik. Seperti saya menggunakan terminologi yang tadi bahwa kalau misalnya perut kita besar, tiba-tiba perut kita menjadi lebih kecil dan menjadi lebih shape, kan kita merasa lebih baik. Ya. Sama juga di muka. Pada saat kita ngerasa bahwa saya sudah ngerasain bahwa semenjak saya memasuki 50, mau sefit apapun ada sesuatu yang kita tidak bisa lawan. Ya itu yang harus di-maintain ya. Nah, oleh karena itu kan nggak ada salahnya. Sama seperti kita nge-gym untuk ngebetulin otot, perut, di muka kita nggak punya alatnya kecuali yang namanya harus facelift. Ya udah saya lakukan. Jadi bukan sesuatu yang hingar-bingar hura-hura sebenarnya. Betul, apalagi Normal sekarang kok. teknologi sudah canggih ya. Boleh tahu nggak biaya yang dikeluarkan berapa kemarin? Biaya yang dikeluarkan mungkin bisa di Google sendiri. kurang lebih bisa beli apa? Nggak juga. Nggak beli Beli mobil dong. Beli apa? Kurang lebih bisa beli mobil lah. Ada beberapa kesepakatan dan deal khusus. Karena antara kami. masing-masing orang masing orang tuh pasti biayanya beda, nggak mungkin sama. Misalkan 100 juta nih Om Jeremy sama Kakak Ina ya. Terus kalau Karen Delano berapa miliar ya? Dari ujung kaki sampai Hey, rambut. kayak gue semuanya enggak Bang Billy, lu jangan menggiring Ini loh, mah nggak netizen. bayar. Bukan di semua Karen. Ini nggak bayar, dia operasi nggak ada yang bayar, buy one get one ya kan? Kaos sekali. Kita mau kasih lihat yang satu ini buat Mbak Ina Thomas, boleh nanti kita kasih lihat ya. Mbak Ina boleh cerita sama kita. Potret terkini Ina Thomas usai jalani operasi plastik di Korea Selatan. Tampil Mbak 20 tahun lebih muda. Wah, iyalah. Rasa seperti itu. Enggak juga sih, aku ngerasa lebih kayak kulitku lebih healthy. Oke. Karena bagaimanapun kalau orang udah operasi itu belum tentu, orang kan mikirnya muda gitu, Yeah. kulitnya berubah terus jadi kenceng semua. Ternyata nggak gitu teorinya. Jadi ternyata yang namanya operasi plastik itu hanya mengencangkan untuk perawatan kulit kayak kulit bopeng, kulit apa itu Yeah. tetap harus perlu perawatan dari Betul. luar kan. Jadi Beragam ya. Beragam. Di sini. Oke, kita mau kasih lihat ini before afternya Ina Thomas sebelum dia facelifting di Korea Selatan. Oh wow, cukup berubah juga ya. Terus anak-anak gimana komentarnya? oke sih,
anak-anak bilang, waktu sebelum berangkat ada debat-debat sama anak-anak, ngapain sih, nggak perlu ngapain. Tapi I know myself gitu kan. Gue tahu, kan lo juga bilang, apa sih nak, lo ngapain masih belum. Itu seminggu sebelum aku pergi ketemu dia kan. Ketemuan kita. Apanya siapanya gitu. Tapi orang nggak tahu kekurangan kita kan, karena waktu kita ketemu penampilannya oke gitu. Dan waktu kita di rumah juga polos-polos aja, anak-anak ngeliatnya masih healthy-healthy aja gitu. Tapi begitu kita difoto nih dengan kamera yang waduh gitu udah canggih, ternyata banyak banget yang mesti diperbaiki gitu loh. Oke, jadi seorang Ina Thomas yang cantik seperti ini pun merasa insecurity dengan apa yang dia lihat. Ada dong, setiap orang ada insecure, nggak mungkin enggak. Saya lupa, sebelum saya ini, saya research di luar negeri, saya lihat Bradley Cooper melakukan hal yang sama. Brad Pitt melakukan. Jadi ada beberapa orang yang melakukan hal yang sama dan saya lihat, oh iya, kalau istilahnya sekaliber mereka aja harus mempertahankan atau kita kan gini, kita semua yang berada di showbiz ini mempertanggungjawabkan performa kita kepada industri. Saya ngelihatnya dari situ. Andai kata saya menjadi lebih baik, berarti saya bertanggung jawab terhadap orang yang trust kepada saya, dan hasilnya kalau memang lebih baik buat saya dan lebih baik buat brand yang saya memberikan yang terbaik ya. Saya lebih ke sana sih sebenarnya. Sama kayak saya misalnya hobi nge-gym. Hobi nge-gym, satu bonusnya buat saya, yang kedua bonusnya buat mereka yang appreciated terhadap apa yang mereka dapatkan dengan menggunakan saya. Sesimpel itu aja. Ih, manis banget, ini kompak banget pasangan suami istri ya kan. Operasinya bareng, pergi bareng, rawat satu sama lain, sama-sama happy ya kan. Karena ini penting sekali. Kadang orang suka lupa ketika sudah menikah, lupa untuk menjaga penampilan sampai akhirnya hal buruk bisa terjadi. Tapi kita juga berharap bahwa apa tuh hal buruknya? Hal buruk apa terjadi, ya kan? Karena ingat, rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah gitu sih. Tapi kalau Mbak Ina beda loh. Kenapa? Aku kan nanya waktu itu, Mbak Ina, nggak apa-apa tuh Mas Jeremy dioperasi juga, nanti cakep banget loh. Say, kalau gue mah nggak mau ngeliat laki gue jelek. Gue bangun tidur aja harus ngeliat laki gue ganteng. Ya bagus dong. Emang iya. Mungkin itu adalah salah satu tipsnya. Tapi kita mau kasih lihat ya. Ini juga adalah tips bagaimana mereka harmonis sampai dengan sekarang 29 tahun tanpa gosip piring sama sekali. 29 tahun menikah dengan Ina 28 Yanti. 28 tahun. Okay. Jeremy Thomas bagikan tips rumah tangga harmonis. So, Mas Jeremy Thomas, apa tips yang paling berharga selama 28 tahun ini pertanyaan yang sudah ribuan dan jutaan kali dipertanyakan. Gini ya, udah pertama gini, saya mungkin tidak akan bisa menjabarkan di waktu yang pendek ini, karena menurut saya pribadi dan Ina, pernikahan itu ada stepnya. 5 tahun pertama, 10 tahun kedua, 15 tahun, itu ada step-stepnya dan segala macam. Saya menganggap bahwa pernikahan itu tidak ada yang 100% sempurna. Betul. Bullshit kalau ada yang sempurna. Tapi waktu demi waktu kita belajar dan terus mengkoreksi, self-koreksi dan segala macam. Singkat padat jelasnya adalah satu, harus punya sikap yang namanya ego harus diturunin. Karena rumah tangga itu tuh berantakannya mulai itu dari ego pribadi. Itu nomor satu. Yang kedua, sejalan waktu beriring dengan tumbuh kembangnya anak-anak, fokus dan energi kita tuh mulai terpecah belah menuju bagaimana melihat mereka menjadi manusia yang lebih baik. Itu juga salah satu menurut saya apa yang membuat kita bertahan juga sekarang. Karena kita bukan berdua lagi. Kita berempat, ada Axel, ada Valerie. Begitu banyak problem kehidupan atau masalah kehidupan yang mereka hadapi juga akan menguras energi kita, sehingga kita tidak punya ruang lagi untuk berdebat hal-hal yang nggak penting. Betul. Ya, oke. Itu nomor 2. Nomor 3, Anda harus punya yang namanya grateful. Karena kalau sudah tidak ada yang namanya pijakan bersyukur, feeling menurut gua ya sudah, lubang besar yang akan menanti. Jadi bersyukur atas apa yang dimiliki dan juga menurunkan ego. Menurunkan ego itu kan waktu berjalan. Mungkin waktu saya muda saya nggak se-wise ini. Tapi waktu berjalan kita banyak belajar dan segala macam ya. Pelajaran yang paling baik adalah kan waktu kita berdebat dan berantem, konflik. Nah, konflik rumah tangga itu tidak bisa diartikulasikan sebagai perperangan. Betul. Konflik itu harus diartikulasikan sebagai perbaikan. Kalau Anda berkonflik dengan pasangan Anda, saya pakai filosofinya simpel aja deh, gini aja. Ina,
tumbuh besar dari nenek moyang yang kita nggak tahu historinya siapa. Ya. Saya pun demikian. Ya. Tiba-tiba Anda dipersatukan dalam yang namanya Exactly. rumah tangga. Ya. Exactly. Anda berharap 100% cocok? Tidak mungkin, bro. Oke, baik. Ini juga jadi inspirasi Very buat so kita true. bahwa pada akhirnya konflik lah yang justru bisa membuat bertumbuh menjadi jauh lebih baik lagi. Exactly. Ya. Harusnya seperti Oke. itu. Buat Mas Jeremy dan juga Mbak Ina, kita kali ini akan memberikan kesempatan. Bukan kami yang akan memberikan pertanyaan, tapi mereka berdua akan saling mengungkapkan isi hati melalui pertanyaan satu sama lain ya. Let's go. Mas Jeremy dan juga Ina Thomas, kita akan main hati ke hati. Silakan kita berpindah tempat. Let's go. Buat Mas Jeremy Thomas. Mbak Ina di sini, Silakan. Mas Jeremy di samping sini. Panjang. Kita ada fishball di sini, masing-masing boleh mengambil satu persatu, ada kalimat yang harus dirangkai sesuai dengan isi hati masing-masing. Silakan kita kasih kesempatan untuk Ini Mbak Ina gimana? Thomas terlebih Ambil. dahulu. diambil, lalu Ambil. dibaca, Ambil. lanjutkan. Baca, lanjutkan sesuai isi hati. Silakan. Aku juga. Ya, Mbak Ina Hati ke hati dari Ina Thomas terlebih dahulu. Aku kangen momen kita saat kita tinggal di London. Oke. Oh. Kenapa? Kenapa itu? Because I love London. Kita berdua kayak simple life gitu, nggak ada maid. Kita cuman berdua, kita masak, kita makan di luar, kita ke park. Itu kayak kangen banget gitu. The quality time. Iya, the Oke. quality. Selanjutnya. Aku minta maaf kalau ego, selfish, egonya cowok, selfish. Kadang-kadang memang itu saya nggak bisa bilang kodrat ya, nanti diprotes orang. Itu mungkin bagian dari bagian dari sifat laki-laki yang harus kita turunin. Ego, Gengsi. saya nggak terlalu Dia nggak kemakan gengsi. Oke. I'm lucky for that. Tapi ego ya. Kalau gengsi enggak. Karena menurut saya, tapi kalau ego pria ya seperti itu. Jadi minta maaf kalau lagi ego gitu. Normal lah kalau laki-laki sama Iya, egonya. iya. emang. Silakan Ina Thomas. Selanjutnya. Semoga kita selalu Selalu apa? bersama sampai maut, karena aku tahu aku takut kalau kamu sakit, jadi aku harus ngurusin kamu kalau kamu ada apa-apa. Oh. That's so sweet. Silakan berikutnya Mas Jeremy Thomas. Andai waktu bisa diulang, aku mau lebih sabar, lebih wise, lebih tidak ego. Karena menurut saya kehancuran dari pasangan itu ya tiga hal itu. Ego is the worst karakter dalam suatu sikap gitu loh. Yap. Oke. Next Ina Thomas. Ada lagi ya? Masih ada 10 di situ. Banyak amat. Aku takut kalau kita kita itu kita apa sih? Bingung ya. Takut kalau kita Iya. nggak pisah terlalu lama gitu loh. Jadi kadang aku khawatir karena kita udah umur ya. Jadi kalau dia pulang malam gitu, aku kayak nggak usah bawa driver, naik taksi aja, yang kayak gitu-gitu. Aku paling takut dia itu. Terus aku takut dia kebanyakan sigar. Terus aku takut dia, aku takut dia kebanyakan minum alkohol. Jadi aku mulai batas-batasin. Oke. Jadi aku takut dia nggak makan sehat begitu-gitu. Kekhawatiran tentang kesehatan. Iya. Oke, baik. Terakhir silakan Mas Jeremy Thomas. Aku mau kita kedepannya kedepannya harus bisa betul-betul menikmatin ini. Kita kan udah 28 tahun menikah, Ya. bukan 29. Artinya waktu yang kita punya untuk bisa menikmatin Ina sama saya itu ya harus betul-betul menjadi prioritas. Karena jangan sampai kita hidup bersama menua dan tidak menemukan esensi buat apa kita bersama. Oh, Gitu that's loh. so sweet. Esensi buat apa kita bersama. Satu kalimat yang sangat luar biasa Yes. sekali. Sweet. Mas Jeremy dan juga Mbak Ina boleh silakan saling menatap. berhadapan. Dipegang dong tangannya. Anything you would like to say, Mas Jeremy mau bilang apa sama seorang Ina Thomas?
sehat selalu, jaga diri, jangan kebanyakan ngomel-ngomel. Namanya juga perempuan, Mas. Iya, makanya jangan banyak ngomel-ngomel. Saya selalu bilang kepada dia, nak nggak sayang nih nak, kenapa? God give you such a beautiful look, talent. Tapi kalau energinya dibawa ngomel-ngomel kan kasihan gitu loh. Artinya saya ingin dia juga mengapresiasi dirinya sebagai individu, sebagai perempuan, karena menurut saya reasonnya kita bersama, kita punya anak yang lucu, Matthew dan Axel. Kadang-kadang Ina harus kembali merestore dan mengingat kembali bahwa Tuhan udah memberikan begitu banyak blessing. Itu aja sih saya mau sampaikan kepada dia. Ya. Oke. Ina? Aku pengennya kamu selalu diberkati Tuhan. Pokoknya kesehatan itu nomor 1 buat aku, untuk kamu. Karena kita cuma berdua nih, sekarang anak-anak udah gede, jadi kamu harus jaga kesehatan. Itu aja sih. Of course. Aku maunya dia sehat pokoknya. Kita juga berharap semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga selalu mengingat apa alasan mereka berdua bersatu bersama. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi.